Badai mengamuk dengan dahsyat. Angin berteriak, memekikkan suara yang menakutkan, seolah-olah alam sedang marah. Langit gelap, penuh dengan awan hitam yang bergulung-gulung, menambah suasana mencekam di tengah lautan yang luas. Ombak menghantam geladak kapal tanpa ampun. Setiap gelombang yang datang seolah-olah ingin menelan kapal tua itu, mengguncang dan menggoyang dengan kekuatan yang luar biasa. Suara kayu yang berderak, dan air yang memercik menambah ketegangan. Para pelaut meringkuk ketakutan, mata mereka dipenuhi kecemasan. Mereka saling berpegangan, mencoba mencari kekuatan satu sama lain. Wajah-wajah mereka pucat, bibir mereka bergetar, dan doa-doa lirih terdengar di antara suara badai. Di kejauhan terlihat cahaya samar. Cahaya itu berkelap-kelip, hampir tak terlihat di tengah kegelapan dan hujan deras. Namun ada sesuatu yang aneh dan menakutkan tentang cahaya itu, seolah-olah memanggil mereka. Sebuah kapal, tapi tak seperti kapal biasa yang pernah mereka lihat. Kapal itu muncul dari kabut, bentuknya yang tua dan usang, namun ada sesuatu yang memancarkan aura misterius dan menakutkan. Ia berlayar dengan mudah menembus badai, layarnya mengembang, namun tak terlihat satupun awak di atasnya. Mungkinkah kapal itu tampak hidup, bergerak dengan tujuan yang pasti, meskipun tak ada tangan yang mengendalikannya? Para pelaut berbisik ketakutan, menyebut nama yang membuat bulu kuduk merinding. The Flying Dutchman. Legenda yang selama ini hanya mereka dengar dalam cerita-cerita menakutkan, kini tampak nyata di depan mata mereka. Mereka tahu, jika kapal itu benar-benar The Flying Dutchman, maka nasib buruk menanti mereka. The Flying Dutchman. Sebuah nama yang membuat para pelaut paling berani sekalipun merinding ketakutan. Ini bukan sekadar cerita hantu. Ini adalah legenda yang bergema di seluruh samudra, kisah yang diceritakan turun-temurun. Tapi apa sebenarnya kebenaran di balik kapal hantu ini? Apakah ini hanya dongeng belaka, atau benarkah ada kapal hantu yang berlayar di lautan? Kisah ini bermula, seperti kebanyakan kisah pelayaran lainnya, dengan seorang kapten yang gagah berani. Namanya Hendrik van der Decken, dikenal karena keahlian dan keberaniannya. Ia memimpin sebuah kapal dagang Belanda, kapal yang sama megahnya dengan ambisinya. Suatu hari yang menentukan, ia berlayar dari Amsterdam. Kapalnya syarat dengan rempah-rempah dan sutra menuju Hindia Timur. Tak disangkanya, takdir telah menyiapkan perjalanan yang berbeda untuknya. Perjalanan dimulai dengan lancar, namun tak lama kemudian, langit berubah menjadi gelap. Badai berkumpul, badai yang belum pernah disaksikan oleh para pelaut berpengalaman sekalipun. Angin menderu-deru, ombak menjulang tinggi seperti gunung, dan kapal mereka terombang-ambing seperti mainan. Namun, Kapten van der Decken tetap tak gentar. Ia bersumpah dengan lantang. Ia akan mengitari Tanjung Harapan, meskipun harus mengarungi lautan hingga hari penghakiman. Keangkuhannya tak hanya membuat laut murka. Kapten van der Decken, dengan kesombongannya yang tak tertandingi, menantang kekuatan alam. Ia mengabaikan tanda-tanda peringatan dari langit yang gelap dan laut yang bergolak. Konon, iblis sendiri yang mendengar sumpah kapten itu. Dengan suara yang menggema di tengah badai, kapten bersumpah untuk terus berlayar, meskipun harus melawan Tuhan dan alam semesta. Sumpah itu menggema di seluruh lautan, memanggil kekuatan gelap dari kedalaman. Badai semakin menjadi-jadi, dan kapal yang terjebak dalam amukannya menemui akhir yang tragis. Ombak raksasa menghantam kapal, memecahkan kayu-kayu tua dan merobek layar-layar. Para awak berteriak dalam ketakutan, namun tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari nasib yang telah ditentukan. Van der Decken dan seluruh awaknya hilang ditelan ombak. Kapal itu tenggelam ke dasar laut, membawa serta jiwa-jiwa yang terkutuk. Namun, kematian bukanlah akhir bagi mereka. Namun, itu bukanlah akhir dari segalanya. Dari kedalaman laut yang gelap, kapal hantu itu muncul kembali, berlayar tanpa tujuan di tengah badai yang tak pernah berakhir. Sumpah kapten telah menyegel takdirnya. Van der Decken, dengan mata yang penuh penyesalan dan amarah, berdiri di dek kapal yang terkutuk, mengawasi lautan yang tak pernah tenang. Ia dan kapalnya dikutuk untuk berlayar mengarungi lautan selamanya, menjadi hantu yang selalu berada dalam cengkeraman badai. Setiap malam, mereka muncul dari kabut, mengingatkan para pelaut akan nasib yang menanti mereka, yang berani menantang kekuatan alam. Berabad-abad telah berlalu, namun legenda The Flying Dutchman tetap hidup.
Kapal hantu ini, yang konon dikutuk untuk berlayar selamanya, tanpa pernah bisa berlabuh, telah menjadi bagian dari cerita rakyat maritim di seluruh dunia. Banyak yang percaya bahwa melihat The Flying Dutchman adalah pertanda buruk, membawa nasib sial bagi siapa saja yang melihatnya. Namun, kisah-kisah tentang kapal ini tidak hanya terbatas pada pelaut biasa. Para pelaut dari seluruh penjuru dunia mengaku pernah bertemu dengan kapal hantu itu. Mereka menceritakan bagaimana kapal itu muncul tiba-tiba di tengah badai, dengan layar yang robek dan awak kapal yang tampak seperti bayangan. Beberapa pelaut bahkan mengklaim bahwa mereka mendengar suara-suara aneh dan jeritan dari kapal tersebut. Kisah-kisah ini telah diceritakan dari generasi ke generasi, menambah misteri dan daya tarik The Flying Dutchman. Bahkan keluarga kerajaan pun tak luput dari daya pikat kapal menyeramkan ini. Banyak anggota keluarga kerajaan yang juga melaporkan penampakan The Flying Dutchman. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah dari Pangeran George dari Inggris, yang kemudian menjadi Raja George kelima. Pangeran George dari Inggris, yang kemudian menjadi Raja George kelima, menulis dalam catatannya tentang penampakan kapal itu saat ia bertugas di Angkatan Laut. Dalam catatannya, ia menggambarkan bagaimana kapal itu muncul di tengah badai, dengan cahaya merah yang aneh memancar dari dalamnya. Ia menggambarkan cahaya merah aneh yang memancar dari kapal hantu itu. Cahaya ini begitu terang dan menakutkan, sehingga membuat seluruh awak kapal terdiam dalam ketakutan. Penampakan ini begitu mengesankan, sehingga Pangeran George merasa perlu mencatatnya dalam jurnalnya. Hingga hari ini, catatan tersebut masih ada, dan menjadi salah satu bukti paling terkenal tentang keberadaan The Flying Dutchman. Kisah-kisah seperti ini terus hidup, menambah lapisan baru pada legenda yang sudah berabad-abad lamanya. Ada yang mencemooh kisah-kisah ini. Mereka menawarkan penjelasan yang masuk akal. Ilusi optik, fata morgana, atau hanya cerita bohong yang dibuat-buat oleh para pelaut yang haus akan teman di tengah lautan luas. Mungkin saja mereka benar. Laut memang bisa mempermainkan pikiran, terutama setelah berminggu-minggu berada di bawah terik matahari. Namun, legenda itu tetap hidup. Mungkin karena daya pikat dari hal yang tak diketahui, pengingat akan kekuatan laut dan betapa rapuhnya kehidupan manusia. Apapun alasannya, The Flying Dutchman tetap menjadi simbol yang kuat dalam kisah-kisah bahari. Jadi, lain kali saat kalian memandang luasnya lautan, ingatlah kisah The Flying Dutchman. Dengarkan baik-baik suara angin. Bisakah kalian mendengar derit tiang-tiang kapalnya yang mengerikan, atau tangisan pilu para awak hantunya? Barangkali, hanya barangkali, kalian bisa melihat sekilas layar-layarnya yang menyeramkan menghilang dalam kabut. The Flying Dutchman, legenda yang terikat selamanya dengan lautan, terus berlayar. Apakah kalian percaya?